Halo, ketemu lagi bersama saya Eva Mawarni dalam pembelajaran matematika. Dan kali ini saya akan menyampaikan mengenai program linear kelas 11 khususnya untuk menentukan nilai optimum dalam soal cerita. Program linear sebelumnya pasti sudah dipelajari mengenai model matematika, kemudian menggambar daerah penyelesaian, karena itu adalah tahapan untuk menyelesaikan soal menentukan nilai optimum dari soal cerita tersebut. Nah, langkah-langkahnya menentukan model matematika terlebih dahulu, kemudian menggambarkan daerah penyelesaiannya, baru kita menganalisa nilai fungsi objektif. Nah, nilai fungsi objektif itu yang dianalisa apakah dia optimum, apakah dia maksimum, ataukah dia minimum. Kemudian kita mencari berapa titik yang digunakan untuk mencapai maksimum atau minimum tersebut, kemudian mencari nilai dari nilai maksimum dan minimum suatu soal gitu. Contohnya, yang pertama, Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah, kemudian sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimal yang diterima Pak Syarif. Ketika kita mengerjakan soal ini, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sebutkan di atas, begitu ya. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu apa saja yang menjadi model matematika. Yang pertama, perhatikan setiap kata-katanya, kemudian tentukan terlebih dahulu siapa itu X untuk permisalan, begitu. Untuk X adalah, karena di sini yang dikasih harga, saya selalu bilang X dan Y itu adalah barang atau sesuatu yang diberi harga. Yang diberi harga jual, harga beli, atau keuntungan, atau harga produksi. Nah, itu adalah X dan Y-nya. Supaya gampang langsung menentukan. Kalau ini memang mudah begitu ya, soalnya hanya barangnya itu ya cuman sepeda begitu, jadi kita bisa mudah menentukan. Tapi ketika muncul vitamin, kemudian itu ada di tablet, kemudian dibutuhkan berapa banyak, nah itu terkadang suka bingung gitu ya, karena udah banyak unsur-unsur barangnya begitu. Barangnya tuh bisa dibilang 2 macam, 3 macam gitu. Jadi menentukan X-nya bingung. Pokoknya lihat aja yang dikasih harga begitu ya. X-nya adalah sepeda gunung. Kemudian Y-nya adalah sepeda balap. Nah, ketika menentukan ini memang sering sekali langkah selanjutnya itu bikin tabel, tapi nggak wajib begitu ya. Bikin tabel itu hanya untuk meyakinkan bahwa pasangannya tuh ini begitu. Pasangannya tuh A, B, dan C.
Misalnya saya bikin tabel, tapi nggak harus bikin tabel begitu. Menentukan silahkan, nggak usah bertabel-tabel ria begitu ya. Ini berarti misalnya sepeda gunung. Kemudian ini sepeda balap. Kemudian di sini ada harga beli ya. Ada jumlah. Kemudian harga beli. Kemudian keuntungan. Sepeda gunung X sama Y di sini istilahnya jumlah lah ya. Jumlah atau modal. Jumlah atau modal. Di sini jumlahnya dia mau 25. Kemudian untuk beli sepeda gunung butuh duit 1.500, butuh duit 2 juta, tapi mau ngeluarin modal hanya 42 juta. Kemudian keuntungan dari gunung itu 500.000, dari balap 600.000. Nah, sebenarnya tabel ini apa ya? Bisa dikatakan mempermudah kita untuk menentukan bagaimana bisa ya, untuk mempermudah kita menentukan yang mana fungsi kendala, yang mana fungsi objektif. Kalau fungsi objektif itu pasti yang ada kosongnya gitu di ujung. Berarti yang ini nih fungsi objektif. Nah, yang dua ini fungsi kendala begitu. Tapi kalaupun ini nggak ada, ya kalian bisa menentukan sendiri karena kita sudah sering menentukan model matematika begitu ya. Ini fungsi kendalanya, di sini fungsi objektif. Nah, fungsi objektifnya adalah fungsi maksimum karena dari soal pun sudah dikasih tahu keuntungan maksimum. Lagian juga keuntungan tidak ada yang mencari keuntungan minimum begitu. Kemudian ini untuk ke langkah pertama. Kita masuk ke langkah pertamanya yaitu model matematika. Model matematikanya, setelah kita buat tabel, kita buat model matematikanya. Kalau dibilang persediaan, kemudian modal, uangnya tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta nih. Tidak akan mengeluarkan uang lebih. Artinya uang yang mau dikeluarkan itu kurang atau sama dengan, begitu ya. Kemudian di sini persediaannya, berarti maksimalnya disediakan 25 sepeda. Maka kita punya X plus Y tidak lebih dari 25. Ini untuk yang pertama, ini saya ganti aja deh ya. Misalkan ini A gitu. Ini A. Kemudian ini pertidaksamaan pertama. Yang kedua berarti 1.500.000 X ditambah 2 juta Y itu tidak lebih dari 42 juta. Nah, ini boleh disederhanakan, dicoret ada 5, 5, 5, baru dibagi gitu ya. Sama-sama bisa dikali 1/5. Berarti di sini untuk pertidaksamaan kedua 3X
plus 4Y kurang dari sama dengan dibagi 5 itu 84. Nah, gitu ya. Ada 2. Kemudian ada lagi, karena X dan Y itu sesuatu atau barang, dia tidak boleh negatif ataupun desimal. Maka X dan Y-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian X dan Y-nya adalah bilangan bulat positif. Begitu ya. Nah, inilah model matematikanya. Dari model matematika yang sudah kita peroleh, kita bisa mencari langkah kedua, yaitu menggambar daerah penyelesaian. Gambar daerah penyelesaian. Oke. Gambarnya kita ambil dari pertidaksamaan, begitu ya. Pertidaksamaannya 3 ini, berarti kita buat persamaan garis terlebih dahulu untuk menggambar garisnya dan daerahnya. Ya. Persamaan garis. X plus Y sama dengan 25, kemudian 3X plus 4Y sama dengan 84. X, Y, titik potong. Kemarin kita bahasnya itu ya. Ketika X-nya 0, ini mungkin agak kurang besar. X plus Y sama dengan 25. Kemudian 3X plus 4Y sama dengan 84. Ketika X-nya 0, maka Y-nya 25. Titik potongnya 0,25. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya 25. Maka titiknya 25,0. Ketika X-nya 0, Y-nya masukin ke sini ya, 3 kali 0, berarti 0, maka 4Y sama dengan 84. 84 bagi 4 adalah 21 atau 0,21. Kemudian ketika Y-nya yang 0, maka 3X sama dengan 84. Ya. 3X sama dengan 84, 84 bagi 3. Itu dapatnya 28. Maka kita punya di sini 28,0 begitu. Oke. Kalau sudah, berarti tinggal kita gambar dari titik potong ini gitu ya. Gambarnya saya buat di samping. Ini kenapa cuman buat di kuadran 1 begitu, karena daerah penyelesaiannya juga positif X-Y-nya. Jadi nggak usah bikin besar 4 gitu ya, 4 kuadran. Nah, di sini misalnya ada titik
titiknya sembarang, tapi jangan sampai nilai lebih tinggi di atas yang lebih di bawah yang lebih rendah gitu. Di sini untuk Y yang paling tinggi adalah 25. Berarti kita buat 25, baru setelah itu 21. Gitu. Jadi nggak selalu harus sama begitu ya. Jaraknya, begitu skalanya, yang penting dikira-kira saja. Kemudian di sini X-nya adalah 28 yang paling tinggi. Misalnya saya buat di sini, baru di sini 25. Ini untuk X, Y. Kita ambil garisnya. Di sini 25 berpasangan dengan 25. Kemudian saya buat garisnya warnanya lain gitu ya, misalnya hijau untuk yang kedua. Hijau atau kuning lah ya, biar agak beda begitu. Hijau aja lah. Oke, setelah itu supaya nggak salah pasangannya kita tuliskan gitu ya. Kita tuliskan ini garisnya si 3X plus 4Y kurang dari 84. Kemudian yang ini pasangan si X plus Y kurang dari sama dengan 25. Kemudian ada X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Berarti untuk kuadran 3, 4, dan 2, 3, dan 4 ini tidak masuk gitu ya. Tidak masuk daerah penyelesaian. Kita silang aja misalkan dengan warna merah DP-nya ya. Ini tidak masuk. Ini juga tidak masuk. Nah, sekarang kita tentukan daerahnya seperti yang biasa kita lakukan, yaitu titik uji begitu ya. Saya buat yang merah misalnya, yang biru, titik uji. Saya mau ambil 0,0 untuk kedua-duanya karena 0,0 terlihat jelas ada di bawah garis, kemudian tidak dilalui oleh salah satu garis. Maka untuk yang pertama itu ada X plus Y kurang dari sama dengan 25, dimasukin 0 tambah 0. Apakah kurang dari sama dengan 25? Benar. Nah, untuk penjelasan saya itu selalu yang diarsir itu yang benar. Maka saya arsir si satu ini ke bawah gitu ya. Arsirnya ke bawah menuju 0,0. Saya pakai ini aja. Begini ya. Arsirnya pakai panah. Gitu. Ya. Kemudian yang hijau itu adalah 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 84. Saya pakai 0,0 juga. 3 kali 0, 4 kali 0, apakah kurang dari 84? Benar. Karena dia benar, maka arahnya juga ke 0,0. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, DP-nya yang mana gitu.
yang ada di kedua-duanya. Misalnya saya buat begini. Ada 1 nih daerahnya, 1, 2, kemudian ini 3, ini 4. Yang di luar itu kan nggak mungkin, yang di luar kuadran 1. Nah, kalau kita lihat daerah pertama, dia cuma diarsir oleh si biru. Hijaunya ada di bawah daerah pertama. Maka ini tidak, ya, nggak mungkin gitu. Kemudian kita silang. Kemudian daerah 4 apalagi bersih, karena saya tadi daerah yang benar adalah yang diarsir, maka ini juga salah. Yang 3 hanya hijau, birunya ada di bawah 3, berarti ini juga salah. Maka yang benar adalah daerah 2, ada hijau dan biru. Kita tentukan titiknya, titik pojoknya gitu ya. Di sini, kemudian di sini, tripod ini sebagai A. Misalkan pakai warna pink gitu. Ini B, kemudian C, kemudian di sini D. Gitu. Yang di atas ini enggak. Jadi daerahnya kalau bisa digambarkan kembali begini. Nah, gitu ya. DP-nya di sini. DP di sini biar lebih jelas. Kalau nanti untuk mengerjakan terserah mau bikin 2 gambar atau satu gambar A, B, C, dan D. Gitu ya. Ini adalah DP. Nah, A-nya jelas 0,0. Kemungkinan tidak kita gunakan karena mungkin nggak laku untuk dapat keuntungan maksimal. Kemudian B-nya dari sini ya, ada 25 nih. 25,0 karena dia titik potong X. Ini. Kemudian C-nya titik potong kedua garis, berarti kita harus eliminasi terlebih dahulu. Yang D-nya itu 21, berarti 0,21 karena disunggu Y. Nah, untuk mencari nilai C, kita harus eliminasi. Kita pindah ke bawah. Eliminasi. X plus Y sama dengan 25, kemudian 3X plus 4Y sama dengan 84. Eliminasi berarti menghilangkan salah satu, misalkan saya hilangkan 3, kok 0 ya, 1 ini tetap begitu ya, maka kita punya 3X plus 3Y sama dengan 25, sama dengan 75, kemudian 3X plus 4Y sama dengan 84. Maka habislah si 3X, tinggal min Y sama dengan min 9. Atau Y adalah 19. 9 ya. Oke, kalau Y-nya 9, maka X-nya didapat dari salah satu saja. 25, kita masukin Y-nya 9, maka kita punya X-nya adalah 16. Maka titik C adalah 16,9. Gitu. Kita balik ke sini.
Di sini C-nya berarti 16,9. Ya, kita sudah ketemu semua, baru kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai objektifnya. Karena yang ditanyakan dari soal adalah keuntungan langsung ya, keuntungan maksimum, maka kita cari langsung harganya, begitu ya. Nah, ini untuk menentukan nilai ekstrim. Saya ambil lagi tabel, cukup 2, 3 gitu ya, dengan titiknya ada 3. Salah. Kita insert di sini C, menentukan nilai optimum. Kebetulan di sini nilainya maksimum gitu ya. Titiknya itu ada A, titik DP, titik pojok gitu ya, T-boch, titik pojok. A-nya nggak usah karena 0,0, B-nya berapa? Tadi 25,0, kemudian C-nya 16,9, kemudian D-nya itu tadi 0,21. Oke. Ini tadi titik pojoknya, kemudian ada fx, y-nya yaitu keuntungan 500.000 X ditambah 600.000 Y. 600.000 Y. Maka hasilnya berapa? Di sini 500.000 kali 25 ditambah 600.000 dikali 0. Berarti kan kita hanya cukup menghitung 500 dikali 25. Itu 12.500.000 ya. Kemudian 500.000 dikali 25 ditambah 600.000 dikali 9. Itu 13.400. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya. Kemudian 500.000 dikali 0 tambah 600.000 dikali 21, yaitu 12.600. Nah, dari sini kita sudah tahu ya keuntungan maksimalnya berarti yang mana ini. Keuntungan maksimal yang diperoleh berarti dia harus menjual 16 sepeda biasa, sepeda gunung, 9 sepeda balap, supaya dia mendapatkan keuntungan maksimum. Kurang dari itu berarti tidak akan maksimum. Misalnya 15 sepeda gunung, 10 sepeda balap, itu sih nggak apa-apa, tapi belum mencapai maksimum. Dia akan mencapai maksimum ketika tepat X-nya 16, Y-nya 9. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Soal yang kedua, toko subur menyediakan 2 jenis pupuk yaitu standar dan super. Setiap satu sak pupuk mengandung campuran nitrogen dan fosfat. Untuk nitrogen pada standar per saknya 2 kg, super 4 kg, fosfat untuk standar per saknya 4 kg, super 3 kg. Gitu. Setiap petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Oke. Harga pupuk standar dan super masing-masing 30.000 dan 50.000.
petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk harus dibeli agar total pupuk mencapai minimum dan kebutuhan pupuk itu terpenuhi. Jadi dia mau, petani itu mau tetap terpenuhi nih, paling sedikit 22 kg dan 24 kg. Tapi maunya sih harganya paling kecil, kan begitu. Kalau kita ini masuknya ke pengeluaran begitu ya. Kalau tadi pemasukan, karena ngomongin keuntungan, makanya kurang dari dan dia mintanya maksimum. Kalau ini petaninya harus mengeluarkan duit gitu ya, mengeluarkan duit untuk membeli pupuk untuk kebutuhan, maka ngomonginnya harga minimum begitu, karena mengeluarkan uang. Nah, siapa X dan Y di sini? Yang tadi saya bilang yang dikasih harga. Di sini kan mulai ada nitrogen, mulai ada fosfat, terus ada pupuk standar dan pupuk super. Maka X dan Y-nya, X-nya adalah pupuk standar, kemudian Y-nya adalah pupuk super. Kalau nggak butuh di tabel, silahkan tidak usah di tabel. Karena kita pasti sudah tahu ya di sini yang mana yang menjadi fungsi objektif begitu. Tapi kalau misalnya bingung, silahkan tetap bikin tabel. Di sini misalkan jenisnya ya, jenis pupuk standar dan pupuk super. Kemudian ini nitrogen, di sini fosfat, kemudian di sini jumlah, kemudian di sini ada bukan jumlah ya, harga ya. Di sini harga beli, kan, harga. Baru di sini tadi kebutuhan. Oke. Nitrogen pada pupuk standar ada 2 kg, pada pupuk super 4. Fosfat pada pupuk standar 4, pada pupuk super 3. Kebutuhan yang dibutuhkan nitrogen 22, fosfat 24. Kemudian harganya 30.000 dan 50.000. Jelas ya? Yang mana yang kendala nih? Fungsi kendala yang ini, kan? Fungsi kendala. Kemudian ini fungsi objektif. Bu, gimana sih cara bedainnya kapan X-Y-nya ke bawah, ke samping? Itu bebas aja ya. Jadi nggak usah terlalu pusing sama posisi X dan Y-nya. Yang penting sesuai, begitu. Karena harga ini punya X, Y, maka dia tempatnya berlawanan. Karena kebutuhannya adalah nitrogen dan fosfat, maka tempatnya berlawanan dengan posisi nitrogen dan fosfat. Jadi kalau di sini standar, di sini pupuknya, harganya pasti tempatnya berlawanan. Jadi ke horizontal, gitu ya. Nah, X-nya tadi standar dan Y-nya super. Kita buat model matematikanya. Model matematika. Yang pertama berarti 2X plus 4Y ke bawah ya. Ini XY, ini XY gitu.
itu lebih besar sama dengan 22. Kenapa lebih besar sama dengan? Karena kebutuhannya paling sedikit. Kalau dibilang paling sedikit berarti kita harus membuat setidaknya sama dengan atau lebih dari kebutuhan itu. Gitu. Kemudian di sini dikali setengah, ya, dibagi 2. Maka hasilnya untuk yang pertama itu X plus 2Y lebih besar sama dengan 11. Ini yang kita pakai pertama. Kemudian yang kedua, fungsi kendala. Yang kedua itu ada 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Nah, ini nggak bisa disederhanakan ya, karena ada bilangan prima di sini. Sudah ada bilangan prima, sudah. Kalau nggak bisa disederhanakan ya udah ini aja. Kemudian ada X dan Y-nya pasti harus positif, di mana X, Y-nya bilangan bulat positif. Kemudian satu lagi adalah fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah fx, y minimum itu sama dengan 30.000 X tambah 50.000 Y. Nah, ini tadi lupa ditulis nih yang di atas, baru ingat. Di sini ada model matematika fungsi kendala ini, atau sering juga disebut syarat gitu ya. Di sini fungsi kendala, kemudian ada fungsi objektif, yaitu fx, y maksimum karena keuntungan 500.000 X plus 600.000 Y. Kurang 1 ya. Oke, lanjut ke sini. Karena kita sudah punya fungsi kendala, maka kita sudah bisa gambar. Langkah kedua yaitu gambar. Langkah kedua, gambar DP. Daerah penyelesaian. Itu nggak usah ditabel juga nggak apa-apa, misalkan diambil dari, kok jadi 2 ya, ini harusnya B. Ini B, kita ambil dari garis. Yang pertama misalnya biru, itu tadi X plus 2Y lebih besar, jadi bikin sama dengan saja 11 gitu kan ya, 11. Maka kita harus buat ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 11/2 gitu ya. Y-nya sama dengan 11/2. Jadi titiknya 0,11/2. Kemudian ketika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 22, yaitu 22,0 karena X, Y. Yang kedua pakai hijau misalkan. Tadi 3X, bukan ya, 4X. 4X plus 3Y sama dengan 24. Maka ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya 24 bagi 3 yaitu 8, berarti 0,8. Ketika Y-nya yang sama dengan 0, X-nya berarti 6 atau 6,0 gitu ya. Bentar.
Oke, ada kesalahan di sini. Ketika Y-nya yang sama dengan 0, X-nya adalah 11 atau 11,0 gitu ya. Kita gambar daerah penyelesaiannya. Misalkan yang biru. Tunggu nih. Ini ada Y itu paling besar adalah 8 ya. 8 baru 11 per 2. X-nya yang paling besar adalah 11, kemudian baru 6. Nah, kasih pasangannya masing-masing. Berarti kita ambil yang biru dulu. Yang biru itu garis 1, pasangannya 11 per 2 sama 11. 11 per 2 sama 11 gitu. Kemudian yang hijau 8 sama 6 ya. Nah, kita cari satu-satu. Titik uji 0,0 ini ya. Coba TG. Titik uji saya ambil 0,0 dari persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama, X plus 2Y sama dengan 11. 0, lebih dari ya. 0 tambah 2 kali 0 lebih besar dari 11, salah. Kalau salah berarti daerahnya berlawanan dengan posisi 0,0. Karena 0,0 ada di bawah garis, arahnya berarti ke atas. Karena salah. Gitu. Kalau tadi kan kita benar ya. Kalau benar arahnya mendekati 0,0 atau titik uji yang kalian ambil. Kalau salah berarti berlawanan posisi. Ini tadi ada 4X plus 3Y lebih besar sama dengan 24. 4 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih besar dari 24, salah. Karena salah berarti arahnya juga jauh menjauhi 0,0 atau berlawanan arah dengan 0,0 gitu ya. Nah, itulah gambarnya. Nah, arahnya semua ke atas. Berarti kalau kita bisa buat simpelnya, gambarnya itu misalkan merah ya. Tadi ada ini. Kemudian ini. Ya. Maka DP-nya itu di sini. Ya, di sini DP-nya. Arsirannya. Karena semua arahnya nah gitu. Ini DP-nya ya. DP-nya di sini titiknya 0,8 sesuatu belum diketahui dan 11,0. Ini 0,8. Kemudian di sini ada 11,0. Misalkan ini A, ini B, ini C. Kita cari deh tuh B-nya gitu kan. B-nya itu apa? B-nya eliminasi. Eliminasi X plus 2Y sama dengan 11. 4X plus
3Y sama dengan 24. Misal saya mau hilangkan Y, EX, berarti kalikan 4. 4X plus 8Y sama dengan 88. Salah. 44. Kemudian 4X plus 3Y sama dengan 24. Dikurang hasilnya 5Y sama dengan 20. Y-nya adalah 4. X plus 2 kali 4 adalah 11, maka X-nya adalah 3. 8 ya, betul ya. Maka B di sini adalah X, Y, 3,4. Begitu. Nah, ada 3 titik, baru kita terakhir menentukan daerahnya, menentukan nilai optimum. Misalkan di sini X, Y-nya begitu, di mana Fx, Y tadi adalah 30.000 X ditambah 50.000 Y. Kalau nggak mau pakai tabel, ini titik A, tadi Fx, Y-nya berapa ya? 11,0, kemudian B-nya 3,4, C-nya 0,8. Berarti ini 11,0. 30.000 dikali 11 tambah 50.000 dikali 0. Maka hasilnya adalah 330.000. Kemudian yang B tadi, ke sini saja ya. Yang B tadi adalah 3,4, berarti 30.000 dikalikan 3, 50.000 dikalikan 4. 9 tambah 20, 200 ya, berarti 290.000. Dan yang terakhir C itu tadi 0,8. 0,8 berarti 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 8. Hasilnya adalah 400.000. Manakah yang minimal? Ini ya. Harga minimal. Gitu. Pertanyaannya adalah itu petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk supaya total harga mencapai minimal. Maka jawabannya jadi masing-masing agar harga beli minimum, maka petani harus membeli 3 sak pupuk standar dan 4 sak pupuk super. Nah, gitu. Ini jawabannya. Kalau tadi yang di atas berapa keuntungan maksimum? Ya, jawabannya 13.400.000. Jadi, keuntungan maksimum adalah 13.400.000. Nah, kalau yang nomor 2 pertanyaannya berapa sak masing-masing yang harus dibeli? Yaitu petani harus beli 3 pupuk standar dan
4 pupuk super, seperti itu. Ini untuk soal cerita. Nah, saya mau jelasin juga tentang garis lidik ya. Garis lidik itu lebih gampang dipakai ketika kita ketemu soal yang tidak diketahui titiknya. Penggunaan garis lidik. Kalau tadi kan titik ekstrim gitu ya. Bisa juga ini pakai soal 2 di atas pakai garis lidik bisa. Terserah nyamannya gimana begitu. Cuman saya mau kasih tahu yang mana yang memang harus banget pakai garis lidik gitu. Oke. Tadi sudah kita pakai garis menggunakan titik ekstrim. Sekarang kita penggunaan garis lidik. Nah, saya akan buat beberapa contoh 4 ya, sesuai dengan kondisi fungsi objektifnya. Yang pertama, langkahnya buat garis lidik dengan menggunakan fungsi objektif. Boleh di dalam, boleh di luar sih, tapi nanti pengertiannya harus sama. Ini saya nggak usah buat ini. Pokoknya bikin dulu gitu kan. Setelah itu geser garis lidiknya sesuai dengan kondisi fungsi objektifnya. Ini masing-masing. Kalau misalkan A sama B-nya itu positif, maka maksimumnya kita dapetin dari pergeseran ketemu titik pojok paling kanan gitu atau paling atas. Tapi tidak selalu digeser ke kanan atau ke atas. Begitu ya. Dia akan digeser ke kanan ke atas kalau ada di dalam daerah penyelesaian si garis lidiknya. Begitu. Tapi kalau kita kebetulan bikinnya di luar daerah penyelesaian, maka kita tarik mundur. Kita tarik mundur paling kanan dan atas, berarti paling dekat dari garis, gitu ya. Nah, ini untuk yang A, yang B sesuai dengan pengertiannya ya. Kalau misalkan B itu kan temennya Y, kalau misalkan B-nya negatif ya berarti kita akan semakin besar kalau Y-nya juga negatif. Supaya negatif kali negatif kan bisa positif begitu ya, jadi makin besar. Terus kalau A-nya yang negatif berarti X-nya harus negatif, harus ke kiri. Kalau dua-duanya negatif berarti harus ke kiri dan bawah. Begitu, kita contohin satu-satu. Untuk yang pertama, fungsi fx fx, y-nya 4x dan 2y. Nah, yang pertama kita gambar garis lidiknya ya. Gambar garis lidik. Garis lidik selidik. Selidik. Dengan cara sebetulnya gampangnya begini. Kalau misalkan fx, y-nya adalah 4x plus 2y, apakah bisa disederhanakan? Bisa, gitu ya. Untuk garis lidik, sederhanakan. Garis lidiknya berarti menjadi 2x plus y. Sama dengannya tinggal koefisiennya dikali. 2 kali 1, 2. Gitu ya. Koefisien x 2, koefisien y-nya 2. Begitu. Jadi ini disederhanakan, boleh. Maka kita punya ketika x-nya sama dengan 0, y-nya 2. Ketika y-nya yang sama dengan 0, x-nya 1. Maka 0,2 dan 1,0 gitu ya. Misalkan ini kan nggak tahu titiknya, sembarang aja gitu. Di sini jaraknya gitu ya. 1, 2, 1, 2. Untuk x-nya 0,2,
untuk Y-nya 1,0. Begitu, kita tinggal tarik garis selidik. Gini, tarik garis selidik, ya. Ini adalah garis selidiknya yang kita buat. Apakah boleh garis selidiknya dibuat di luar misalnya? Boleh, di sini misalkan, it's okay. Yang penting ngerti maksudnya ya. Nah, garis selidik ini kita geser gitu. Ini kita geser sesuai dengan yang atas tadi. Kalau positif sama positif berarti tarik yang paling kanan, tapi yang paling atas. Gimana ya? Kalau paling kanan sudah mewakili, sudah tidak ada DP-nya nih. Misalnya saya tarik ke paling kanan. Gini, ya kan? Ternyata masih ada DP-nya. Gitu ya. Kita tarik ke paling kanan kan jelas A ya. Tapi masih ada sebelah kanan atasnya lagi nih. Masih ada DP di sini, maka belum maksimal. Maksimal sampai dia nggak ada DP-nya lagi di atas atau di sebelah kanannya garis. Nah, ini di sini. Sampai B berarti. Berarti maksimumnya tarik garis kanan atas. Tuh, kanan atas. Kalau ini kan kanan doang. Tarik garis ke kanan atas. Sesuai ininya, garisnya kan begini bentuknya. Ya ke atas gitu. Maka ketemunya adalah si B. Ini ya, tadi berarti di sini paling atas kanan. Nah, ini adalah si maksimum. Titik maksimum. Begitu ya. Jawabannya yang C. Nah, begitu. Kemudian kalau dengan soal yang sama gitu, biar gambarnya tidak beda gitu ya. Jadi kalau bentuknya beda, nanti hasilnya juga beda. Kalau fx, y-nya beda, hasilnya juga beda. Saya ambil gambar yang sama. Oke, saya lanjutkan untuk tadi sudah yang positif-positif, ini positif X-nya, Y-nya negatif. Langkahnya tetap sama, buat garis selidik. Jadi ambil paling sederhana dari fx, y berarti x min 2y sama dengan misalkan 2 atau min 2 itu enggak masalah ya. Jadi boleh 2, boleh min 2 itu tidak ada masalah. Gitu. Berarti kan kalau begini ketika x-nya 0, y-nya itu min 1. Ketika y-nya yang 0, x-nya itu 2. Gitu ya, positif. Maka ini 0, min 1, kemudian ini 2,0 gitu. Jadi min 1 itu ke bawah, misalkan di sini min 1 berarti 2-nya di sini. 1, 2 ya. Kita buat garis. Tarik sampai melewati DP ya. Jangan terlalu pendek juga begitu supaya tidak salah geser nanti. Nah, ini jadi melewati. Nah, ini udah ya. Ini adalah garis selidik yang mau kita geser. Selidik. Nah, karena karena y-nya negatif begitu,
Yang kedua, geser. Karena X-nya positif, kemudian Y-nya negatif, begitu, maka dia bisa maksimum kalau digeser paling ke atas. Paling kanan bawah gitu ya, malah paling kanan bawah. Nah, di sini dia maksimal. Semakin besar X Y-nya begitu, semakin negatif Y-nya, itu semakin besar nilainya. Ini kan Y-nya 0 gitu ya. Nah, di sini maksimumnya. Nah, begitu ya, beda fungsi, beda lagi jawabannya gitu. Kemudian saya mau contohin yang ketiga. Yang ketiga, dari gambar yang sama, tapi fungsinya beda. Yang ketiga, misalkan A-nya yang negatif gitu ya. Fungsi fx, y, misalkan min 2x plus 4y gitu, pada gambar akan maksimum pada, nah setelah nanti kita dapat maksimum, kita cari minimumnya gitu ya, supaya paham. Ini gambarnya ya. Garis selidiknya garis selidik berarti min x plus 2y sama dengan 2 gitu ya. Ketika x-nya 0, y-nya 1, ketika y-nya yang 0, x-nya min 2. Berarti ini 0,1, ini min 2,0. Min 2,0 ke kiri ya. Nggak apa-apa, dipanjangin aja. Segini misalnya ya, min 2,1,
ini koma 1 ya, kita bikin garis ini sampai melewati si daerah penyelesaian ya. Nah, ini garis selidiknya, garis selidik gitu ya, tadinya kan 2-nya, ini garisnya dipanjangin X-nya gitu. Nah, ini yang kita geser. Kalau yang ketiga tadi, yang C, kalau A-nya negatif, maka dia akan maksimum kalau kita geser ke kiri tapi atas gitu ya. Ke kiri atas. Nah, terus sampai kiri atas. Ya. Maka maksimumnya adalah di C. Gitu, maksimum. Yang terakhir kalau negatif dua-duanya. Atau sudahlah ya, paham 1-3 sudah cukup membuka kebingungan kalian lah ya, jangan ditambah 4, udah sangat jelas banget gitu. Nanti kalian ini sendiri aja, coba sendiri. Sekarang kalau saya mau ambil minimum ya, kita misalkan garisnya merah. Oke, minimum berarti kita geser karena positif-positif, begitu kita geser kiri bawah. Minimum di sini ya. Kita gambarlah garis selidiknya itu hijau misalnya ya, biar enggak salah-salah. Nah, ini garis selidik. Oke. Minimumnya di sindang. Titik minimum. Kalau ditanya minimumnya, dia minimum di O. Kemudian nomor 2, cari minimumnya. Berarti kita buat garis lagi, tadi -1 ya, sama 2. Ini kita geser karena dia negatif, lihat yang di atas ya, Y-nya, maka minimum ketika posisi kiri atas, kita tarik kiri atas. Nah, ini dia nih, kiri atas, kiri atas. Nah, ini minimum. Kita bikin hijau untuk garis selidiknya. Oke. Nah, minimumnya di atas ya. Ini minimum. C. Lanjut, yang terakhir. Karena dia negatifnya di X, maka X itu adalah kanan kiri yang horizontal, maka dia akan minimum ketika mengikuti melawan min, yaitu ke kanan. Ke kanan tapi bawah gitu ya. Tadi ini garis selidiknya kita geser kanan bawah. Nah, minimumnya di A. Kebalikan dari yang nomor 2. Ini minimum.
Oke, itu untuk menggunakan garis selidik. Semoga menolong kalian untuk tambah mengerti program linear. Oke, sekian pembelajaran kita untuk program linear. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.